Selamat jumpa dalam inspirasi hidup ini. Seperti yang sudah saya sampaikan pada YouTube yang pertama, bahwa saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat POC. Nah, sekarang saatnya saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya membuat POC. Ya, seperti yang sudah kita lihat, ini ada beberapa bahan-bahan di sini. Bukan saya beli dari pasar, bukan. Apa yang ada dari limbah dapur, dari hasil kebun ini yang tidak dipakai, dan ada cucian beras di sini. Ada cucian beras, sudah saya simpan. Ada sisa-sisa jamu. Nah, Mas Apen ini keluarga komunitas kita selalu buat jamu. Jadi sisa-sisanya saya simpan, tidak dibuang. Jadi ada juga sisa-sisa madu. Nah, kita mencuci tempat madu yang cukup besar, ember. Jadi kita cuci, hasilnya kita simpan. Nah, ini juga ada hasil mol buah mikroorganisme lokal yang kita buat fermentasi sendiri, kita simpan di sini. Nah, jadi ada satu kita beli dari pasar ini, EM4, ini bakteri. Nah, itulah nanti yang mau membusukkan, memfermentasi semua yang kita racik di sini nanti. POC, ya, orang bisa bingung POC, pupuk organik cair. Nah, sebenarnya istilah itu keren, tapi ada di depan kita semua, ada. Dan caranya sederhana saja. Jadi saya punya pengalaman dua hal, ya, dua cara membuat pupuk organik cair. Yang pertama, ada cara ya sembarangan sajalah, apa yang ada kita masukkan. Ini saya buat ini. Yang pertama cara biasa saja. Ada kulit-kulit buah, ada sayuran, sisa-sisa makanan kita masukkan ke sini. Ini sudah aroma tape juga. Orang bilang bau, tapi bagi saya ini sudah seperti aroma tape. Ini sudah siap disiramkan ke tanaman. Nah, saya buat seperti ini, ada 6. Ini ada satu yang dekat di sini. Sama, ini sembarangan saja. Kita buat ini daun-daunan, kita masukkan di sini. Nah, ini cara yang biasa saja. Ada yang limbah dapur masukkan, daun-daunan kita masukkan. Nah, ada 6 yang saya buat seperti ini, dan inilah yang saya siramkan ke sayuran-sayuran ini sekali 3 hari. Nah, saya bukan terutama mau menjelaskan ini, saya menjelaskan bagaimana cara membuat POC yang lebih teratur, ada terukur, dan bisa nanti kita simpan, dan bisa kita rencanakan, kita atur bagaimana pemakaiannya nanti, pengaplikasiannya. Nah, kita lihat di sini. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat POC dengan ukuran-ukuran yang sudah ada di sini. Ada bahan-bahan yang kita kumpulkan dari limbah dapur. Limbah dapur ini ada. Nah, ada cucian beras, ada sisa-sisa pembuatan jamu, dan yang sudah saya langsung tadi. Lalu air yang kita pakai bukan air dari pam ataupun air dari sumur bor. Air yang kita pakai ini hasil dari ternak lele. Nah, kita punya ternak lele di sana, ada 5 drum. Jadi setiap saat kita kumpulkan air itu, dan itu sudah lumayan punya pH yang bagus. Jadi kita masukkan saja, nanti kita campur. Nah, kita masukkan satu-satu. Sederhana saja. Jadi orang
pikir bagaimana membuat POC dan sepertinya sulit. Tidak. Apa yang ada di dapur, apa yang ada di sekitar kita, manfaatkan. Tidak ada ukuran. Ada yang katakan harus ada rebung, harus ada ini. Wah, kalau tidak ada rebung bagaimana? Jadi usul saya pada kita semua, para penonton, apa yang ada di sekitar rumah kita, limbah yang ada, limbah sayur, cucian beras, limbah buah, sisa makanan, mari kita kumpulkan, kita masukkan buat proses fermentasi. Jadi pertama kita masukkan dulu ini. Ini kulit buah. Dan kita masukkan. Wah. Nanti perbandingannya kurang lebih 40% kulit buah, 60% air, 4:6. Dan tidak terikat dengan itu, tapi kurang lebih seperti pengalaman saya. Ya, sesudah kita masukkan sisa-sisa dapur, ini kita masukkan dari air hasil dari ternak lele. Wah, warnanya kita lihat ini. Hebat ini, pH-nya udah bagus nih. Huis. Ini. Iya. Sudah kita masukkan air dari hasil ternak lele, kita masukkan lagi. Ya, ini cucian beras. Ya, hasil. Lalu ini ada cucian madu. Ya, madu ini. Wah, itu luar biasa. Lalu ini ada lagi mol ya. Mol ini jangan pikir itu sudah keren mol. Ini hasil buah-buahan, kita taruh sedikit gula, kita fermentasi, hasilnya ini. Kita pakai lagi. Iya, ini lalu kita masukkan ini bakteri. Ini bakteri. Sebenarnya di dalam kemasan ini bakteri ini tidak hidup, tidak mati. Tapi ketika kita memberikan makanannya, bakteri itu menjadi hidup dan bisa berkembang, bahkan bisa membusukkan. Akhirnya bisa kita pakai dengan ukuran sekian hari nanti. Ini kita masukkan. Ya, ini ukuran setengah. Kita masukkan. Aduh, langsung ini sudah. Ya, bagi saya ini sudah cukup. Tapi kalau ada bahan-bahan yang lain, seperti kencing kelinci, kencing kambing, katanya, ya masukkan saja. Tapi bagi saya ini sudah cukup karena saya tidak punya kencing kelinci, tidak bisa saya dapat. Lalu kita tutup. Kita tutup. Ini anaerob, tanpa udara, hampa udara. Supaya cepat dia pembusukan. Jadi kita tutup dengan karet ini. Ya, dah. Ini kita tunggu. Tidak harus sampai 1 bulan. Jadi tergantung apa yang kita masukkan. Seperti yang saya katakan tadi, ini hasil limbah dapur sebenarnya sudah setengah pembusukan. Maka 2 minggu pun sudah bisa kita pakai nanti, sudah bisa kita panen. Tapi kalau ada daun-daunan yang mentah, yang memang baru diambil, masuk lagi kencing kelinci atau ada rebung, mungkin bisa sampai 40 hari supaya sempurna. Tapi bagi saya ini sudah bisa dipanen nanti sesudah 14 hari. Ya, sesudah kita masukkan bahan-bahan POC dan sudah kita tutup dengan plastik supaya
anaerob atau hampa udara. Nah, kita harus menjaga kenetralan udara di dalam ataupun menjaga atau mengantisipasi gas yang berlebihan. Nah, jadi kita siapkan aqua, kita isi dengan air, lalu tutupnya kita lubangi dan kita masukkan selang ini. Satu ujungnya kita masukkan ke aqua sampai ke bawah, ujung yang satu kita masukkan ke lubang yang sudah disiapkan di sini. Dan fungsinya nanti apabila gas yang berlebihan di sini, dia otomatis keluar dan akan menembus air, sementara udara tidak akan bisa masuk ke dalam. Jadi perlu kita antisipasi. Jadi bagaimana mengaplikasikan POC? Ya, ini hasil yang sudah difermentasi 2 minggu. Ini ada sayur binahung ya, sayur raja namanya. Ini kita siramkan saja 1 gayung. Ini ada selada. Saya siramkan seperti ini sekali 3 hari. Ya, sekali 3 hari. Begitulah saya memakai POC ya. Keren si POC, sebenarnya sederhana saja, pupuk organik cair. Saya sebenarnya terinspirasi dengan metode atau pemahaman yang saya miliki itu tentang metode ABCD, Asset Based Community Development, pengembangan komunitas berdasarkan aset yang ada, aset yang penting di komunitas. Jadi komunitas kami ada limbah sayuran, limbah dapur, ada air dari cucian beras, dari ternak lele, ada kulit-kulit buah saya racik dan menjadi POC, dan itu yang saya pakai. Jadi itu pengalaman saya, bukan katanya, bukan teori, tapi prakteknya, bukan katanya, tapi kenyataan. Mari kita membuat POC sendiri di rumah. Bagi teman-teman semua yang bergabung, saya minta untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan tekan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapat informasi setiap kali kita mengupload video yang baru. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Bila ada teman-teman yang mau bertanya dan minta penjelasan dari saya akan terbuka untuk sharing pengalaman dan berbagi apa yang saya praktekkan.